Para sahabat, saya yakin para sahabat pernah ada pada posisi ini, yaitu pengalaman bersalah. Lalu, apa yang terjadi ketika kita ada pada posisi itu? Saya akan mulai dari pengalaman saya ketika aku bersalah. Ketika masalah datang, spontan, saya itu menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarku. Mulai dari orang yang tidak aku sukai, lalu lingkunganku, dan kemudian di tempat di mana aku bekerja. Padahal kenyataannya adalah akulah yang bersalah. Akulah sumber dari masalah yang terjadi itu. Aku adalah sumber dari segala persoalan yang terjadi. Tentunya kesalahanku itu dimulai dari kebiasaanku yang tidak disiplin, kebiasaanku yang suka menyepelekan, dan kebiasaanku yang mempunyai sikap yang malas. Lihat, sumber dari kesalahan adalah kebiasaan yang tidak disiplin, kebiasaan yang menyepelekan, dan kebiasaan karena sikap malas. Kemudian, ketika aku sadar bahwa akulah sebenarnya sumber dari kesalahan itu, maka kemudian yang terjadi adalah semuanya itu tidak mudah untuk diperbaiki. Kemudian apa yang terjadi? Saya sendiri mengalami yang namanya kelelahan. Kemudian efek selanjutnya adalah saya mulai tidak percaya diri dengan diriku sendiri. Lalu akhirnya apa yang terjadi selanjutnya? Keputusan-keputusan yang terjadi menjadi tidak bermutu. Keputusan yang diambil tidak berkualitas. Karena itu tadi, ketika saya mengambil keputusan dalam posisi yang tidak on the best, tidak pada posisi yang nyaman, tidak pada posisi yang berkualitas. Maka disinilah para sahabat, ketika ada kesalahan muncul dan juga belajar dari apa yang terjadi dalam hal ini, belajar dari pengalamanku yang mengalami sendiri ketika saya ada pada posisi itu, dan tentunya para sahabat ketika ada pada posisi itu. Disinilah aku bisa belajar bahwa di saat aku bersalah harus segera itu diperbaiki yang namanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Jangan menunda apa yang disebut dengan kesalahan. Kalau misalnya terjadi yang namanya kesalahan, harus segera diperbaiki. Mengapa ini penting? Karena memang kesalahan itu jika dibiarkan, maka yang terjadi adalah seperti yang tadi saya ungkapkan di atas. Keputusan-keputusan itu sama sekali tidak bermutu. Keputusannya
tidak berkualitas. Maka para sahabat, belajar dari setiap kesalahan adalah pelajaran yang sangat berharga. Karena dari kesalahan itu yang kita lakukan itu, saya khususnya bisa melihat sisi kehidupan yang benar. Karena kalau misalnya kita mengatakan apa yang saya lakukan ini salah, berarti ada sesuatu yang benar. Dan ketika saya bisa menilai bahwa ini adalah salah, maka sebenarnya ada sesuatu yang benar, dan itu yang harus diikuti. Yang benar itu yang harus diikuti, jangan diikuti yang salah. Maka saya katakan di sini, belajar dari setiap kesalahan adalah pelajaran yang sangat berharga, karena dari kesalahan itu saya khususnya bisa melihat sisi kehidupan yang benar. Itulah sebabnya hari ini para sahabat, dengan video singkat ini, dengan seri singkat ini, saya ingin mengajak kepada para sahabat, ketika kita ada pada posisi yang salah, jangan kemudian kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi tadi saya sebut langsung spontan itu menyalahkan orang yang tidak kita sukai, yang tidak kita sukai, atau menyalahkan lingkungan kita, atau di tempat kerja kita, atau di mana saja saat kita berada. Jangan menyalahkan orang-orang di sekitar itu. Kita lihat diri kita, karena memang kadang-kadang sumber kesalahan itu adalah yang kita lakukan. Kita ini subjek dari munculnya kesalahan itu. Maka mari kita pada posisi ini, ketika salah, kita harus mengakui, benar, akulah yang bersalah, maafkan aku yang keras kepala ini. Dan Gereja Katolik selalu memberi kesempatan kepada kita, ketika kita bersalah atau ketika kita jatuh di dalam dosa, kita bisa datang ke gereja, mengaku dosa lewat para imam atau para uskup yang kita kenal, para gembala kita, supaya hati kita menjadi bersih, dihapuskan dari dosa-dosa kita, dan kita menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang damai. Kemudian kita bisa mengakui kesalahan kita bisa memperbaiki kesalahan kita, dan akhirnya kita memilih jalan yang benar, dan kita hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Yang kita ikuti adalah sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Para sahabat, selamat memasuki hari Sabtu Sepi, dan selamat juga untuk mempersiapkan perayaan malam Paskah. Dan tak lupa, saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk para sahabat semua. Semoga Paskah tahun ini benar-benar membantu kita untuk semakin yakin dan percaya bahwa Yesus yang bangkit menyelamatkan kita semua. Amin. You are the best. Bye-bye.